Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Misteri Jos. Kali ini saya akan menceritakan tentang orang yang diselamatkan oleh Sang Ratu Pantai Selatan dan orang yang mendapatkan ilham dalam mimpi oleh Sang Ratu. 1. Penjaga tak terlihat. Dari zaman ke zaman, bisikan tentang kehadiran Sang Ratu Laut tak pernah benar-benar hilang. Namun tak semua kisah tentang Nyi Roro Kidul bernada mistis dan menakutkan. Ada pula yang mengandung keajaiban dan kelegaan, kisah-kisah mereka yang hidupnya selamat berkat kehadiran Sang Ratu, Sang Penjaga dari Selatan. Di suatu malam tahun 1997, seorang nelayan tua bernama Pak Karto dari Cilacap berlayar seorang diri. Ia sudah sangat terbiasa menaklukkan ombak, tetapi malam itu badai datang lebih cepat dari biasanya. Petir menyambar, layar robek, dan perahunya hampir terbalik dihantam gelombang raksasa. Dalam ketakutan dan pasrah, Pak Karto berseru lirih dalam hati, "Ratu Segoro Kidul, aku hanya rakyat kecil. Jika memang aku harus kembali ke lautan, terimalah jiwaku." Seketika, angin mereda, kabut tipis turun dari langit. Di tengah kabut, muncul bayangan perempuan berambut panjang dan bermahkota, melayang di atas laut. Pak Karto tak mampu berkata apapun, tubuhnya lemas oleh keheranan. Sosok itu menatapnya dalam diam, lalu melambaikan tangan ke arah perahu yang rusak. Dalam sekejap, gelombang mendorong perahunya kembali ke arah pantai. Ketika ia terbangun esok paginya, ia sudah berada di tepi pantai, perahunya utuh, dan cuaca terang. Ia tahu, malam itu ia telah diselamatkan. Selanjutnya, pertolongan di pantai selatan. Cerita lain datang dari seorang remaja perempuan bernama Ayu dari daerah Bantul. Pada tahun 2005, ia nyaris tenggelam saat bermain terlalu jauh ke laut saat ombak sedang pasang. Teman-temannya sudah berteriak panik, namun Ayu tak terlihat lagi di permukaan. Orang-orang mulai berdatangan. Semua bersiap mengangkat tubuh jika ditemukan, namun 5 menit berlalu dan tak ada tanda-tanda. Hingga tiba-tiba, dari tengah laut, muncul sosok Ayu, muncul seolah dari balik ombak. Ia ditopang oleh perempuan berpakaian hijau tua, dengan selendang melambai ke belakang seperti ombak itu sendiri. Namun saat warga berlari ke arahnya, sosok perempuan itu lenyap, menyatu dengan laut. Ayu pun tergeletak di pasir, sadar tetapi lemah. Dalam tangisnya, ia hanya mampu berkata, "Ibu cantik itu menyuruhku pulang." Katanya, "Waktuku di laut belum tiba." Sejak kejadian itu, Ayu hidup berbeda. Ia rajin menyapu halaman rumah setiap pagi dan selalu menyisakan sesajen bunga melati di tepi sumur. "Untuk ibu yang pernah menyelamatkanku," ujarnya tiap kali ditanya. Selanjutnya, ilham dari mimpi Sang Ratu Laut. Tidak semua orang yang disentuh oleh Nyi Roro Kidul melihatnya dalam wujud nyata. Ada pula yang bertemu dalam sunyi malam, saat kesadaran melayang dan mimpi menjadi gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Di dalam mimpi itulah, Sang Ratu menyampaikan petunjuk, kadang sebagai peringatan, kadang sebagai jalan keluar. 1. Mimpi Sang Penari dari Parangkusumo. Namanya Sekar Ayu, penari sinden dari Yogyakarta. Sejak kecil ia belajar tarian klasik Jawa. Namun suatu hari, saat latihan tari Bedaya Ketawang, tarian sakral yang dipercaya sebagai persembahan kepada Ratu Kidul, ia tiba-tiba pingsan di panggung latihan. Dalam tidurnya yang dalam, ia bermimpi berjalan di lorong panjang dari pasir putih yang tak berujung. Di ujung lorong itu, tampak seorang perempuan duduk di singgasana batu karang, rambutnya terurai dan pakaiannya hijau berkilau. Perempuan itu berkata lembut, "Gerakan tanganmu bukan hanya dengan hafalan, tapi dengan pengabdian. Tari adalah doa, bukan tontonan." Sekar Ayu terbangun dan menangis tanpa tahu sebabnya. Sejak hari itu, setiap ia menari, tubuhnya bergerak dengan lirih seolah tak hanya badannya yang menari, tapi jiwanya pun larut dalam setiap irama gamelan. Penonton sering berkata, tariannya bukan hanya indah, tapi menyejukkan. Dan sejak itu, Sekar Ayu dikenal sebagai penari sakral yang selalu membawa bunga melati saat manggung,
sebagai penghormatan kepada guru dalam mimpinya. 2. Petani garam dari Pamengpek. Di pesisir selatan Garut, ada seorang petani garam tua bernama Mang Rahmat. Suatu musim, ia gagal panen 3 kali. Hujan turun terus, dan garam yang ia jemur selalu larut. Ia putus asa, berpikir untuk menjual ladangnya. Namun malam itu, dalam tidurnya, ia bermimpi duduk di tepi pantai. Seorang perempuan muncul dari laut, menyerahkan secarik kain kecil padanya. Buatlah bendungan dari batu-batu tua di seberang ladangmu. Tanahmu belum kau kenal sepenuhnya, katanya dalam mimpi. Esoknya, Mang Rahmat pun mencari lokasi yang dimaksud. Ia menemukan beberapa batu besar di sudut ladangnya, dan membuat pagar dari batu tersebut. Sejak itu, air laut tak lagi membanjiri ladangnya saat pasang. Garam pun mengkristal sempurna. Orang-orang takjub dengan kesuksesan barunya. Tapi ia hanya berkata lirih, ini bukan ilmu saya. Ini titipan dari mimpi. 3. Gadis pengrajin dari Sukabumi. Dian, gadis muda pengrajin kain, bermimpi setiap malam selama 7 hari berturut-turut tentang motif-motif kain yang belum pernah ia lihat sebelumnya, berbentuk pusaran air, sirip ikan, dan gelombang yang membentuk bunga melati. Ia pun mulai menuangkan mimpi itu ke atas kain. Dan anehnya, setiap kain yang ia hasilkan, yang terinspirasi dari mimpi itu, selalu laris terjual. Bahkan pembeli dari luar negeri datang hanya untuk melihat motif laut sakral yang ia ciptakan. Dalam mimpinya yang terakhir, sang ratu berkata, "Teruskanlah, setiap benangmu adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia kami." Dian kini menamai karyanya, Lurik Kidulan, Tenun Selatan. Tak semua pertemuan harus melalui mata yang terjaga. Kadangkala, pintu hati terbuka dalam diam. Dan pesan datang melalui mimpi. Bagi mereka yang menerima, mimpi bukan hanya bunga tidur, tapi titah, petunjuk, dan panggilan jiwa dari sang penjaga laut selatan. Selanjutnya, ada tarian-tarian yang konon mengundang kehadiran sang ratu. Di tanah Jawa, khususnya di wilayah selatan, terdapat tarian-tarian sakral yang dipercaya bukan sekadar hiburan atau pertunjukan budaya, melainkan bentuk penghormatan dan komunikasi halus kepada sang ratu pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Tarian-tarian ini telah diwariskan turun-temurun, dengan gerakan yang lembut namun penuh makna, iringan gamelan yang mendayu, dan pakaian penari yang selalu memiliki unsur hijau, warna kesukaan sang ratu. 1. Tari Bedaya Ketawang, Tarian Langit dan Laut. Tarian ini hanya dipentaskan pada momen-momen tertentu di keraton. Ditarikan oleh 9 penari wanita, dalam suasana hening yang hampir sakral. Tak sembarang orang boleh menyaksikannya, karena dipercaya saat tarian ini dipentaskan, kehadiran sang ratu begitu dekat, bahkan kadang berada di antara para penari. Salah satu legenda menyebutkan bahwa pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, saat tarian ini ditarikan di pendopo keraton Yogyakarta, seorang penari mendadak kerasukan. Ia menari dengan gerakan yang tidak diajarkan sebelumnya, dan ketika musik selesai, ia berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Terima kasih untuk bunga melati dan doa yang setia. Aku hadir di antara kalian." Lalu ia pingsan, dan setelah sadar, tidak mengingat apapun. 2. Tari Sintren, Perjalanan Jiwa Menembus Alam Gaib. Tari Sintren berasal dari pesisir utara, tapi berkembang pula di selatan. Penari Sintren biasanya seorang gadis yang ditutup matanya dengan kain hitam, lalu dibacakan mantra oleh pawang. Ketika kain penutup dibuka, gadis itu telah berubah. Gerakannya menjadi lentur, ekspresinya berubah, seolah bukan dirinya sendiri. Banyak yang percaya, dalam kondisi trans itu, roh halus memasuki tubuh penari, kadang dipercaya sebagai utusan Nyi Roro Kidul. Pernah terjadi, dalam suatu pertunjukan sintren di Pangandaran, seorang penari muda mendadak menangis saat menari. Setelah pertunjukan usai, ia berkata, "Aku melihat perempuan cantik berdiri di belakang layar. Ia tersenyum padaku, dan membisikkan doa agar aku terus menjaga kesenian ini." 3. Tari Ronggeng Laut,
persembahan untuk penguasa samudera. Tari ini hanya ditampilkan saat pesta laut atau ritual labuhan. Penari membawa sesaji, lalu menari di tepi pantai saat matahari mulai tenggelam. Tariannya menggambarkan permohonan keselamatan bagi para nelayan dan penghormatan kepada sang penguasa lautan. Di Ciamis, ada kisah seorang penari ronggeng bernama Ratmi, yang pada malam pertunjukan menari begitu larut seakan-akan dirasuk. Di tengah tarian, ombak tiba-tiba pasang dan membentuk pusaran kecil di tengah laut. Ajaibnya, tak ada satupun perahu nelayan yang terguling. Warga percaya, itu adalah bentuk perlindungan sang ratu yang hadir menikmati tarian. Tarian bukan sekadar gerak tubuh. Ia adalah bahasa jiwa, doa yang menyatu dalam irama dan gerakan. Bagi mereka yang menari dengan niat suci, laut pun mendengarkan. Sang ratu, yang bersemayam di kedalaman samudera, menyambut mereka yang tahu cara menghormatinya. Dengan tarian, dengan bunga, dan dengan hati yang bersih. Bunga melati dan sesaji laut, simbol-simbol kesetiaan. Laut Selatan tak hanya dikenal karena gelombangnya yang ganas, tapi juga karena aroma bunga melati yang sering tercium di tepi pantainya saat malam bulan purnama. Tak jarang, penduduk setempat melihat sesaji terhampar di atas ombak, meski tak ada yang meletakkannya. Sesaji dan bunga bukan sekadar tradisi. Bagi mereka yang mengerti, itu adalah tanda kesetiaan dan komunikasi dengan Sang Ratu, Nyi Roro Kidul. 1. Melati, bunga yang menyimpan rahasia. Bunga melati telah lama dianggap sebagai bunga kesukaan sang ratu. Wangi melatinya halus dan suci, sering dijadikan hiasan pada rambut penari atau bagian dari sesaji. Tak sedikit yang percaya, bila bunga melati tiba-tiba harum menyengat tanpa sebab, itu pertanda sang ratu tengah lewat atau hadir di dekat situ. Seorang ibu tua di Parangtritis pernah bercerita, "Setiap malam Jumat Kliwon, saya selalu mencium harum melati dari arah laut. Padahal di rumah saya tak ada bunga apapun. Saya tahu, beliau sedang lewat." 2. Sesaji laut, doa yang dilarungkan. Pada hari-hari tertentu, warga pesisir selatan melaksanakan ritual labuhan, yaitu menghanyutkan sesaji ke laut. Dalam sesaji itu biasanya ada kain hijau, kembang setaman, dupa, serta makanan kesukaan sang ratu. Sesaji ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar para nelayan selamat saat melaut, dan hasil tangkapan melimpah. Di beberapa tempat, sesaji dilarung bersama perahu kecil yang dihias indah, lalu dilepaskan ke ombak. Ada kisah dari Cilacap, seorang nelayan yang nyaris tenggelam karena badai besar. Ia mengaku, dalam pusaran air yang nyaris menenggelamkannya, ia melihat sosok perempuan berbaju hijau yang menarik tubuhnya ke permukaan. "Kau telah menghaturkan sesaji dengan hati yang tulus. Aku menjagamu," katanya, lalu menghilang. 3. Kain hijau, warna yang menyatu dengan laut. Dalam budaya Jawa, warna hijau, khususnya hijau laut, sering dihindari oleh wisatawan saat berkunjung ke pantai selatan. Karena dipercaya sebagai warna yang sangat disukai oleh sang ratu. Menurut kepercayaan, memakai kain hijau di tepi pantai bisa mengundang perhatian sang ratu. Ia mungkin akan terpikat, atau justru menganggap si pemakai adalah bagian dari kerajaannya. Tapi bagi mereka yang dipercaya sebagai anak spiritual, sang ratu, memakai kain hijau justru menjadi bentuk pengabdian. Mereka mengenakannya saat bermeditasi atau berziarah di tempat-tempat tertentu seperti Pantai Karanghawu, Parangtritis, atau Pelabuhan Ratu. Bunga, sesaji, dan warna bukanlah sekadar benda mati. Bagi yang memahami, mereka adalah bahasa halus yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Sang ratu tak meminta sembahan yang besar. Ia hanya mendengar hati yang tulus, doa yang jujur, dan kesetiaan yang diam-diam disampaikan lewat aroma melati dan getaran ombak. Mereka yang menghilang di laut dan kembali dengan kisah ajaib. Di sepanjang garis pantai selatan, dari Pangandaran hingga Banyuwangi, tersimpan ratusan kisah orang-orang yang menghilang secara misterius di laut. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Namun,
Sebagian kecil kembali, dengan wajah yang berbeda, sikap yang berubah, dan cerita yang terdengar seperti dongeng. Namun bagi mereka, itu adalah kebenaran yang tak tergantikan. 1. Pemuda dari Cianjur, hilang 3 hari, kembali dengan mata hijau. Namanya Dimas, seorang pemuda biasa yang ikut melaut bersama pamannya. Ketika badai datang mendadak, perahu mereka terguling. Semua penumpang berhasil diselamatkan, kecuali Dimas. 3 hari penuh pencarian dilakukan, namun nihil. Di hari keempat, menjelang subuh, Dimas ditemukan duduk di tepi pantai dalam keadaan basah kuyup, tapi tanpa luka sedikit pun. Yang membuat semua orang merinding, matanya berubah warna menjadi hijau bening seperti zamrud. Dimas hanya berkata, "Aku dibawa ke dasar laut. Ada istana, cahaya hijau, dan seorang perempuan agung yang menyuruhku pulang." Sejak saat itu, Dimas tak lagi menjadi nelayan. Ia mengabdikan hidupnya sebagai juru kunci di sebuah petilasan tepi pantai. 2. Anak kecil di Pangandaran, menari di tengah ombak. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun hilang saat bermain di bibir pantai. Orang tuanya panik, warga mencari hingga malam. Namun keesokan harinya, anak itu ditemukan tengah menari di atas ombak, tubuhnya tak basah sedikit pun. Saat ditanya, anak itu menjawab polos, "Tadi aku diajak bermain sama ibu cantik berbaju hijau. Di sana ada taman dan banyak burung yang bisa bicara." Setelah kejadian itu, anak itu memiliki bakat luar biasa dalam seni tari tradisional, padahal sebelumnya ia belum pernah belajar. 3. Pelaut tua yang kembali muda. Kisah ini melegenda di kawasan Pacitan. Seorang pelaut tua bernama Pak Wiryo dikenal ramah dan rajin. Suatu malam, ia pamit melaut sendirian, namun tak kembali. 7 hari berlalu, warga menyangka ia telah wafat. Namun pada malam ke-10, seorang pemuda gagah dengan sorot mata dalam muncul di pantai dan mengaku dirinya adalah Pak Wiryo. Ia membawa perahu tua yang dulu dikendarainya, namun tubuhnya muda, tegap, dan kuat. Warga gempar. Ia bercerita telah dibawa ke istana Nyi Roro Kidul, dan diberi pilihan, kembali dengan tubuh lama atau hidup lagi dengan tugas khusus menjaga rahasia laut. Ia memilih yang kedua. Orang-orang yang kembali dari laut tak lagi sama. Mereka seperti telah menyentuh batas dunia gaib dan nyata. Beberapa diberi anugerah, sebagian membawa pesan, dan lainnya memutuskan untuk menyimpan kisah mereka dalam diam. Namun satu benang merah mengikat semuanya, kehadiran seorang ratu laut yang agung, pengasih, dan misterius. Bagi yang benar-benar percaya, Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda, tapi penjaga samudera dan takdir yang bersinggungan dengan dunia manusia. Para penari yang diundang ke istana laut saat mereka tertidur. Di dunia seni tradisional, khususnya tari Jawa dan Sunda, terdapat sebuah keyakinan gaib yang diwariskan secara turun-temurun, bahwa beberapa penari tertentu terpilih oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka bukan hanya menari untuk manusia, melainkan untuk mata-mata tak kasat mata. Dan di antara mereka, ada yang pernah diundang ke istana laut saat mereka tertidur. 1. Tari dalam mimpi, tubuh menari sendiri. Raras, seorang penari muda dari Solo, sedang mempersiapkan diri untuk pentas besar. Malam sebelum tampil, ia jatuh tertidur dengan selendang hijau di samping tempat tidurnya, warisan dari neneknya, yang juga seorang penari. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan menyusuri lorong berair, diiringi suara gamelan samar yang bergema. Di ujung lorong itu, berdirilah sosok anggun berbaju hijau keemasan, duduk di singgasana yang bercahaya. Wanita itu hanya berkata, "Tunjukkan gerakmu, wahai anak tari." Raras pun menari dalam mimpi, dan saat ia terbangun, ia menemukan tubuhnya berkeringat, kakinya berdarah seperti telah menari semalaman. Pertunjukannya keesokan hari menjadi sangat sakral. Banyak penonton menangis tanpa tahu mengapa. Setelah itu, Raras selalu memulai tarian dengan membasuh kaki di air laut dan menunduk ke arah selatan. 2. Penari lengger yang tak kembali. Di Banyumas, pernah ada kisah tentang penari lengger bernama Nini.
Ia dikenal karena tariannya selalu membuat penonton terdiam, seolah waktu berhenti. Suatu malam, setelah pentas di acara sedekah laut, Nini menghilang tanpa jejak dari kamar tidurnya. Orang tuanya menemukan kain hijau basah dan sisa garam laut di tempat tidur. Beberapa hari kemudian, seorang peramal tua berkata bahwa Nini telah dipanggil pulang oleh Ibunda Laut, sebagai balasan karena menari dengan jiwa yang tulus dan suci. Kisah ini menjadi legenda. Tak ada yang melihat Nini lagi, namun malam-malam tertentu, di pantai selatan, warga percaya mendengar suara kendang dan gamelan dari tengah ombak. 3. Mimpi bersama penari-penari gaib. Seorang penari dari Tasikmalaya, bernama Widya, pernah mengalami pengalaman unik. Dalam mimpi, ia berada di sebuah aula luas dari kristal laut, bersama puluhan penari perempuan lain yang mengenakan kebaya berwarna-warni. Mereka semua berlatih gerakan tari yang indah, gerakan yang tak pernah diajarkan di dunia nyata. Sosok yang memimpin mereka adalah seorang perempuan agung, berselendang panjang dari kabut laut. Saat Widya terbangun, ia langsung mencatat setiap gerakan dalam mimpinya. Beberapa bulan kemudian, ia menciptakan koreografi baru berjudul Tari Samudra Jiwa, yang membuat banyak maestro tari bertanya-tanya, dari mana kau belajar gerakan ini? Widya hanya menjawab dengan senyum. Aku hanya murid dari tempat yang tak semua orang bisa kunjungi. Bagi sebagian penari, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan, undangan dari alam yang lebih dalam, yang hanya terbuka untuk jiwa-jiwa yang murni, penuh penghormatan, dan setia pada irama leluhur. Mereka yang menari untuk laut, tak pernah benar-benar sendiri. Sebab dalam setiap gerakan mereka, ada yang mengamati dari balik tirai ombak selatan. Para pelaut yang mengaku dijaga oleh pasukan gaib Laut Selatan. Tidak semua badai berakhir dengan kehancuran. Tidak semua kapal karam karena nasib buruk. Di antara gelombang buas dan malam tanpa bintang, ada pelaut-pelaut yang kembali pulang dengan cerita yang sulit dijelaskan. Cerita tentang tangan-tangan tak terlihat yang menjaga mereka dari maut. 1. Nahkoda dari Cilacap yang diselamatkan oleh bayangan hijau. Pak Roni adalah nahkoda kapal nelayan dari Cilacap. Ia dikenal sebagai orang keras kepala yang tak percaya pada klinik. Namun, sebuah peristiwa di tahun 2003 mengubah segalanya. Saat itu, kapalnya terjebak badai besar di sekitar pantai Karangbolong. Mesin mati, layar robek, dan awak kapal mulai panik. Pak Roni memutuskan untuk pasrah. Namun saat ia hendak mengucap takbir terakhir, dari kejauhan muncullah cahaya kehijauan. Tak lama kemudian, sebuah sosok perempuan tinggi berambut panjang berdiri di atas ombak, mengangkat tangannya seolah memberi isyarat. Tiba-tiba angin reda, dan mesin kapal menyala sendiri. Saat mereka tiba di darat, seluruh awak kapal membisu. Mereka semua melihatnya. Pak Roni tak pernah melaut tanpa sesajen kecil lagi sejak hari itu. 2. Awak kapal tanker yang mendengar genderang di tengah laut. Pada tahun 1987, kapal tanker asing yang melintasi Samudera Hindia mendadak melambat saat melewati jalur selatan Pulau Jawa. Cuaca tenang, tetapi para awak kapal melaporkan mendengar suara genderang dan gamelan dari kejauhan. Kapten kapal sempat mencatat fenomena itu dalam logbook sebagai Unidentified Musical Sound at Sea. Yang paling mengejutkan, radar mereka menampilkan bayangan seperti armada perahu kecil yang mengitari kapal mereka. Namun tak satu pun terlihat secara fisik. Kejadian ini berlangsung selama 15 menit, lalu semuanya lenyap seperti tak pernah terjadi. Seorang pelaut Indonesia yang ikut dalam kapal itu berbisik, "Itu pasti pasukan gaib pengawal Ratu Selatan. Mereka tak mengganggu, asal tak diganggu." 3. Pemuda yang hanyut dan ditemukan di pantai dalam keadaan kering. Andri, seorang pemuda dari Kebumen, pernah terseret ombak saat bermain di pantai bersama temannya. Saksi mata melihat ia tertelan gelombang dan hilang selama hampir 2 jam. Pencarian dilakukan, namun sia-sia. Tapi menjelang maghrib, ia ditemukan tergeletak di pasir, tepat di depan batu karang besar. Anehnya, tubuh Andri tidak basah sedikit pun,
hanya selembar kain hijau yang melilit pergelangan tangannya. Saat sadar, Andri mengaku ia tenggelam, tapi tak merasa sesak. Ia malah dibawa ke dalam sebuah ruang luas seperti istana yang terbuat dari air dan cahaya. Di sana, seorang wanita anggun berbaju hijau berkata, "Pulanglah, tapi jangan pernah kembali ke pantai ini dengan hati yang sombong." Para pelaut tahu, laut bukan sekadar air dan garam. Ia adalah dunia yang dijaga. Dan mereka yang melintasinya dengan hormat, akan diberi perlindungan oleh pasukan-pasukan gaib yang tak terlihat, namun selalu hadir. Sebagaimana kata pepatah tua dari pesisir Jawa, Laut Kidul bukan tempat untuk berkuasa. Laut Kidul adalah tempat untuk berserah.